Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukan hanya sampai 7 kali harus kau ampuni saudaramu, melainkan sampai 70 kali 7. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya dan segenap kru Pijar Hati Katolik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda yang merayakannya hari ini. Semoga Tuhan sumber segala berkat menganugerahi Anda kesehatan jiwa dan raga, kecukupan rejeki, dan kebahagiaan di dalam hidup ini. Mari kita juga bersama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita dapat hidup normal seperti sedia kala. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Yosua yang berkisah tentang Yahweh yang meneguhkan umat Israel di sungai Yordan. Ketika para imam membawa tabut perjanjian menyentuh air sungai, sungai itu berhenti mengalir. Yahweh menunjukkan bahwa Ia selalu menyertai mereka dengan tanda. Sementara bacaan Injil berkisah tentang pengampunan. Rasul Petrus mengajukan pertanyaan kepada Yesus dan jawaban sang guru memastikan kepada kita bahwa pengampunan itu tak terbatas jumlahnya. Artinya, kita harus selalu mengampuni sesama selamanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sadari salah dan dosa kita. Kita sesali semuanya di hadapan Tuhan. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya,
sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara, sampai semua hutangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu, seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ampun dan mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, berbicara soal mengampuni memang mudah, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Apalagi pengampunan itu untuk kesekian kalinya harus diberikan kepada orang yang sama, dengan kesalahan yang sama. Pada sisi yang lain, memohon ampun atau maaf itu tidak mudah bila orang lain itu kita pandang sebagai bawahan atau tidak selevel dengan kita. Hari ini kita diberi pelajaran oleh Yesus melalui pertanyaan Petrus mengenai pengampunan. "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Petrus waktu itu. Pasti kaget, karena secara matematis sangat banyak. Selain mengampuni tanpa batas, kita juga dituntut untuk mau dan mampu minta ampun atau maaf pada orang lain yang hatinya sudah kita sakiti. Umat beriman, orang yang mengampuni itu adalah orang yang menang, tanpa harus merendahkan atau melakukan kekerasan kepada orang lain. Di samping itu, bagi orang yang diampuni akan merasakan kesadaran baru
terhadap nilai kehidupan yang sangat berharga. Meski sudah melakukan banyak dosa atau kesalahan, dan sudah seperti tidak berarti, akan tetapi diberi semangat hidup baru dengan pengampunan. Kebangkitan baru muncul pada dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kuasa pengampunan itu sungguh berharga bagi yang memohon ampun untuk perkembangan hidup selanjutnya, yakni membantunya memperbaiki hidup ke arah yang lebih baik. Itulah hal yang Tuhan telah lakukan lebih dahulu kepada kita. Tuhan pasti akan mengampuni segala kesalahan kita yang sungguh kita sesali dan mau memperbaikinya. Seperti dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari kita saling mengampuni dan baru kita mohon ampun. Mengapa demikian? Karena kita juga tidak luput dari kesalahan seperti orang lain. Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah kami rahmat belas kasihan-Mu yang tulus, agar kami dapat mencintai sesama kami, seperti Engkau mengasihi umat kesayangan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat, yang dapat menghalangi rahmat belas kasihan-Mu, yang sangat kami butuhkan dalam menapaki jalan hidup ini. Tuhan, jadikanlah kami pembawa rahmat bagi sesama. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.